datang ke Jakarta, Indonesia untuk bertemu Ketua Umum PSSI, yakni Pak Erick Thohir, dan kemungkinan untuk menjalani proses naturalisasi. Jepang kita sedang urus administrasinya. Kita tunggu angkat sumpahnya, rencana mungkin hari ini, ya, karena kemarin suratnya sudah keluar. Dan inilah pemain grade A plus yang kita dapatkan. Jadi sangat beruntung. Jutaan supporter Indonesia kawal Ayase Ueda menuju Istana Negara, momen bersejarah untuk sepak bola tanah air. Ribuan jalan utama di Jakarta berubah menjadi lautan merah putih ketika jutaan supporter timnas Indonesia turun ke jalan untuk mengawal striker baru Garuda Ayase Ueda menuju Istana Negara. Kehadiran Ueda di Indonesia sebagai pemain naturalisasi terbaru yang akan membela timnas disambut dengan antusiasme luar biasa. Momen ini menjadi perayaan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia, sekaligus simbol harapan baru bagi masa depan olahraga nasional. Kedatangan yang menghebohkan. Setelah resmi menyelesaikan proses naturalisasinya, Ayase Ueda mendapat undangan khusus dari Presiden untuk bertemu di Istana Negara. Undangan tersebut ditujukan sebagai bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi Ueda yang bersedia membela merah putih di kancah internasional. Dia baru bisa main pada bulan Maret ketika kita akan menjamu Bahrain, dan juga kita akan keluar kandang menghadapi Australia. Dan juga sudah bagi PSSI lewat salah satu EXO, Bang Arya, yang sudah mengatakan bahwa kemungkinan itu akan terjadi. Dia bisa di bulan Maret atau paling cepat di November. Jadi tinggal ditunggu perkembangannya. Ya, saya juga berharap cepat di November lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola mania di mana saja kalian berada, salam olahraga. Akhirnya, timnas Indonesia mendapatkan striker baru dengan grade A yang bernama Ayase Ueda. Tampaknya perjuangan dari Pak Erick Thohir untuk membangun timnas Indonesia ini tiada hentinya. Beliau terus berjuang mendatangkan pemain-pemain naturalisasi, pemain-pemain berkelas untuk membela timnas Indonesia. Tentu ini adalah kabar yang menggembirakan bagi para pecinta timnas Indonesia di tanah air. Dan kita ketahui bersama-sama bahwa perjuangan dan rasa cinta dari seorang Pak Erick Thohir untuk membangun timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi, tiada hentinya dan tiada pupusnya. Tentu tidak semua orang bisa lakukan hal-hal seperti ini. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa kehadiran dari para pemain naturalisasi ini tentu tidak bisa disambut baik oleh semua pihak. Tommy Welly bersama kawan-kawannya pasti merasa sakit hati ketika melihat Pak Erick Thohir terus mendatangkan pemain-pemain naturalisasi. Dan perlu kita sadari dan perlu kita ketahui bahwa seorang Erick Thohir yang adalah Ketua Umum PSSI ini pernah berjanji kurang lebih dia akan mendatangkan pemain naturalisasi sebanyak 150 orang. Tentu ini adalah kabar buruk bagi mereka yang benci dengan pemain naturalisasi. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi PR bersama kita para pecinta timnas Indonesia untuk mengkanter, untuk melawan narasi-narasi yang dibangun oleh Tommy Welly, narasi-narasi yang dibangun oleh Peter Gonta, atau narasi-narasi yang dibangun oleh orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan timnas hari ini. Mari kita dengar lagi komentar dari netizen yang lain tentang kehadiran dari Ayase Ueda ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. プレーした4ヶ月で
自分に身についたものもたくさんあると思うんで、 mengirimkan pesan kepada orang nomor satu di Indonesia, di Republik ini, yaitu Presiden Indonesia Prabowo Subianto, dengan mengatakan bahwa dia merasa bangga menjadi warga negara Indonesia. Sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan siap bermain untuk tim Merah Putih, alih federasinya disetujui. Ayase Yueda tiba di Indonesia, siap bela timnas Indonesia di bawah panggilan Erick Thohir. Kabar gembira datang dari dunia sepak bola Indonesia. Penyerang asal Jepang Ayase Yueda akhirnya tiba di Jakarta untuk memenuhi panggilan Ketum PSSI Erick Thohir guna memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran pemain yang tengah bersinar bersama Feyenoord Rotterdam di Eredivisie ini menjadi sorotan besar tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kawasan Asia. Ayase Yueda yang selama ini dikenal sebagai striker andal dengan ketajaman luar biasa di depan gawang dikabarkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Kamis dini hari. Kedatangannya langsung disambut antusias oleh ratusan pendukung Garuda yang sejak lama menanti bintang berkelas dunia bergabung dengan timnas. Proses panjang menuju naturalisasi. Ayase Yueda sebelumnya sempat dirumorkan akan bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Sejak dia bersalaman dengan Pak Erick Thohir, saya begitu yakin kalau dia sudah memiliki tempat utama di dalam rencana skema Shin Taeyong dan hanya tinggal menunggu waktu saja bagi kita untuk kemudian melihat dia turun ke lapangan untuk menjalani debutnya. Proses tersebut dipercepat setelah Erick Thohir mengadakan pertemuan intensif dengan pihak pemain dan Feyenoord. Berkat hubungan baik antara Erick Thohir dan Federasi Sepak Bola Jepang serta dukungan dari pemerintah Indonesia, proses administrasi akhirnya selesai lebih cepat dari yang diperkirakan. Yueda sendiri menyatakan antusiasmenya untuk bermain bersama timnas Garuda. Dalam wawancara singkat di bandara, ia mengatakan, performa gemilang Yueda di Eropa. Ayase Yueda telah menunjukkan performa gemilang di Eropa. Sejak bergabung dengan Feyenoord, ia berhasil mencetak 15 gol dari 18 penampilannya musim ini. Kemampuan dribbling yang luar biasa, penyelesaian akhir yang tajam, dan visi bermain yang matang membuatnya menjadi ancaman serius bagi lawan. Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong dikabarkan sangat antusias dengan kedatangan Yueda. Dalam sesi latihan yang direncanakan pekan ini, Yueda akan langsung bergabung untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen internasional mendatang. Respon supporter dan harapan besar. Kehadiran Yueda di Indonesia mendapat sambutan hangat dari para pendukung Garuda. Media sosial dipenuhi dengan tagar seperti Welcome Yueda dan Garuda Mendunia. Para supporter berharap kehadiran Yueda dapat menjadi tonggak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia, terutama dalam mengejar prestasi di turnamen-turnamen besar seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Jadwal, debut, dan target besar. Menuju jadwal yang telah disusun oleh PSSI, Ayase Yueda kemungkinan besar akan menjalani debutnya saat Indonesia menghadapi pertandingan uji coba melawan tim kuat Asia lainnya. Pertandingan ini akan menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana strategi antara Yueda dan pemain-pemain lokal lainnya. Erick Thohir menegaskan bahwa target besar ke depan adalah membawa timnas Indonesia berhasil tampil kompetitif di Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Ayase Yueda di Indonesia tidak hanya menjadi perbincangan hangat, tetapi juga sebuah harapan besar bagi sepak bola nasional. Kini seluruh mata tertuju pada bagaimana ia akan berkontribusi dalam memperkuat timnas Garuda. Apakah kehadirannya akan menjadi kunci kebangkitan Indonesia di kancah sepak bola internasional? Hanya waktu yang bisa menjawab. Ada semacam operasi sunyi senyap menurut saya. Tidak boleh digembar-gemborkan. Mungkin saja ini dilakukan agar tidak gaduh dalam hal pemberitaan. Jepang kehilangan taring, Ayase Yueda diculik timnas Indonesia. Hajime Moriyasu meledak emosi. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola Asia. Striker utama Jepang Ayase Yueda resmi dinaturalisasi dan kini bergabung dengan timnas Indonesia. Keputusan ini bak petir di siang bolong bagi Jepang yang kehilangan salah satu senjata andalan mereka. Pelatih Hajime Moriyasu bahkan dilaporkan meledak emosinya saat mengetahui kabar tersebut, menyebut bahwa Jepang telah diculik aset berharganya.
Ayase Ueda, pilar samurai biru yang hilang. Ayase Ueda, penyerang yang tengah bersinar bersama klub Belgia Cercle Brugge, adalah pemain penting bagi Jepang. Dengan skill mumpuni dan naluri mencetak gol yang tajam, Ueda telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu striker paling berbahaya di Asia. Ia menjadi kunci dalam beberapa kemenangan penting Jepang, termasuk di ajang Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Namun, segalanya berubah ketika Ueda memutuskan untuk meninggalkan Samurai Biru. Kalau kita bisa mendapatkan dia bisa bermain di gelandang serang, ya, bisa bermain sebagai seorang penyerang, dan kita butuh seperti itu. Konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, ia mengumumkan bahwa dirinya telah memilih untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia, negara asal ibunya. Langkah ini dimungkinkan berkat program naturalisasi PSSI yang didukung penuh oleh pemerintah Indonesia. Ayase Ueda adalah pemain berdarah campuran Jepang-Indonesia, di mana ibunya berasal dari Surabaya. Garis keturunan ini memberikan Ueda kesempatan untuk berpindah ke warganegaraan secara legal. Reaksi emosional Hajime Moriyasu. Kepindahan Ueda memicu reaksi keras dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Ia tidak dapat menyembunyikan kekecewaannya atas kehilangan pemain yang menjadi andalan di lini depan. Menurut laporan media Jepang, Moriyasu melampiaskan emosinya dalam sebuah sesi latihan setelah mendengar kabar tersebut. Pelatih yang memimpin Jepang di Piala Dunia 2022 itu menilai bahwa langkah Ueda adalah sebuah pengkhianatan besar. Dalam sebuah momen emosional, Moriyasu bahkan dikabarkan membanting papan strategi dan menyebut bahwa kehilangan Ueda akan mempengaruhi rencana besar Jepang di masa depan. Publik Jepang berat. Keputusan Ueda untuk bergabung dengan timnas Indonesia memicu gelombang kemarahan di Jepang. Media sosial dibanjiri komentar yang mengecam langkah sang pemain. Banyak yang merasa dikhianati mengingat Ueda telah lama menjadi simbol kebanggaan sepak bola Jepang. Ada juga yang menyebut bahwa Jepang harus bertanggung jawab atas kehilangan ini. Namun ada sebagian kecil yang mendukung keputusan Ueda. Mereka menilai bahwa ini adalah hak individu yang harus dihormati. Oke guys, itu adalah informasi-informasi terkait dengan komentar dari netizen perihal bergabungnya Ayase Ueda ke timnas Indonesia. Ya, dalam kutipan cuplikan video tadi kita mendengar satu statement yang mengatakan bahwa Ayase Ueda ini diculik oleh timnas Indonesia. Saya pikir ini adalah strategi yang dibangun oleh Pak Erick Thohir bersama Coach Sintayong dengan menghadirkan striker grade A untuk timnas Indonesia. Dan saya berharap bahwa kehadiran dari Ayase Ueda ini bisa membawa kabar baik untuk perkembangan timnas Indonesia di masa-masa yang akan datang. Pemirsa sekalian, Erick Thohir bersama Coach Sintayong dan juga semua stakeholder yang mendukung tentang program naturalisasi ini tentu tak berhenti sampai di sini. Mereka pastinya akan terus berjuang untuk mencari pemain-pemain naturalisasi dengan grade A untuk bergabung di timnas Indonesia. Bagi kita yang mendukung program naturalisasi ini, kita pasti menyambutnya dengan bahagia. Tetapi bagi kelompok-kelompok kecil di bangsa ini yang iri dengan perkembangan dari timnas Indonesia, pastinya mereka akan terus berkuar-kuar. Mereka pastinya akan terus membangun narasi-narasi yang negatif. Salah satu hal yang sering kali kita saksikan, nyinyiran-nyinyiran pedas itu datangnya dari seorang Tommy Welly alias Bung Towel. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa sosok manusia yang satu ini sering kali dia mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial kepada timnas Indonesia, kepada PSSI, maupun kepada Coach Sintayong. Tetapi apapun itu, saya sangat yakin dan percaya bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir adalah bukti bahwa seorang Erick Thohir benar-benar dia menginginkan timnas Indonesia harus bisa lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.
Erick Thohir pastinya tidak mau melihat timnas Indonesia ini terpuruk. Erick Thohir menginginkan agar timnas Indonesia ke depannya harus makin jaya. Semoga saja hal-hal positif yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir bersama Coach Sintayong dan semua stakeholder yang mendukung program naturalisasi ini bisa berkolaborasi bersama-sama untuk meningkatkan prestasi-prestasi dalam dunia sepak bola di tanah air demi mengharumkan bangsa Indonesia. Dan hal yang paling menggembirakan ketika program naturalisasi ini pula didukung penuh oleh orang nomor satu di bangsa ini, yakni Bapak Prabowo Subianto. Pemirsa sekalian, semoga saja informasi-informasi yang saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian dalam konten saya kali ini bisa berguna bagi kita semua. Mari tetap kita kawal terus orang-orang yang membenci kehadiran pemain naturalisasi di tanah air dengan cara untuk mengkanter narasi-narasi mereka, ataupun dengan cara membungkam nyinyiran-nyinyiran dari orang-orang yang tidak suka dengan kemajuan dari timnas Indonesia hari ini. Begitulah kira-kira.